والمتكلمين والشيخين والمعلمين والوالدين والأمتنا والدكتور أجمعين ولقد هدينا وأرشد المسلمين فقد النبي والنبي وحسب الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayat. Wa qala al-musannifu bab surut sihhatis shalah. Makna surut sihhatis shalah ay la tasihhus shalah illa idza tawaffarat hadhihi syurut min bidayatis shalah hatta nihayatiha wa hiya sab'atu. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah berikan segala kenikmatan jasa kita pada Ta'ala, utamanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan taufik kalau menggawi perintahnya. Kemudian Allah berikan lagi jasa kita kesehatan dan keselamatan. Alhamdulillah, 4 hal ini sudah mencukupilah bagi kita untuk hidup berbahagia di muka bumi ini. Kemudian Bapak Ibu, Allah menambahi lagi nikmat itu dengan kita kawal belajar nah penting banget dasar kita, yaitu belajar masalah sembahyang. Bagian kita tentang babus shalah, tentang khusus mengamalkan sembahyang kita yang kayak apa. Karena sholat ini adalah ukuran daripada pertama rukun Islam. Ukurannya rukun Islam. Yang kedua adalah sholat. Jadi namanya sembahyang, sholat, wujud itu orang Islam. Orang Islam wujud artinya ini ada di mana ada wujud, yang ada mana wujud. Makanya beberapa hadis pun ada yang menyebutkan misalnya la yu'minu ahadukum, ada beriman di antara kalian. Padahal orangnya beriman aja, tapi disambat kada beriman, seolah-olah kada beriman. Maknanya adalah ghairu kamil, artinya kada sempurna iman orang itu. Nah, ini sembahyangnya adalah hukum Islam. Nah, kayak semalam kita sudah membicarakan tentang batasan orang yang wajib menggawi sembahyang. Di antaranya sudah balik bisa karena bermimpi, ataupun perempuan karena mens, atau umurnya kada mimpi tapi umurnya sudah 15 tahun. Nah, itu sudah wajib sembahyang. Ada di antara kita yang kada mimpi,
Kada semua pemimpin sama sekali itu ada usianya. Kada hukum sembahyang ada. Jadi kalau 15 tahun itu sudah mukallaf. Mukallaf itu ada beban kesahinya menggawi kewajiban agama. Di antara wajib adalah sembahyang. Abah guru suku putus ini ada suatu mimpi besar. Itu di antaranya kita artinya ada di para kita ya. Ulama-ulama lain banyak juga. Nah ada ulama ada dia juga. Nah ada pemimpin. Jadi umur 15 itu jatuh sudah bebannya menjadi menggawi. Kalau orang bahari itu udah balik tuh anak ini kan bukan ada kelanjutan atau mimpi atau kalau mimpinya itu lalu aku jadi umatnya untuk di rumah aku. Nah anak aku juga kan yang pertama, nah itu karena sudah balik. Kalau orang bahari itu anak ini baliknya sudah berubah. Kata tanggung jawab kita lagi. Ada kebiasaan itu disuruh membaca syahadat. Itu biasanya artinya bujur-bujur masuk Islam. Gitu kan? Kita ini kan Islam, Muslim, cuma ya tadi marga abah ya Islam itu udah baik. Marga kaya Islam lalu seumuran rasa Islam. Kalau orang itu ada itu kebiasaannya imbah anak balik dibawa syahadat, menghadapan bersaksi, bujur-bujur mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bisa lakukannya atau dibawa kepada tuan guru, lalu dipatahkan wajib beban misalnya sebagai kepala sembahyang, puasa. Kemudian itu ini lanjutan daripada semalam hal orang-orang yang wajib sembahyang. Kelanjutannya adalah bab syurut sihhatis shalah. Bab syarat daripada sahnya sholat. Jadi kalau ada dana ini, maka sembahyang kita itu ada sah. Mulai awal sembahyang, jadi ini sampai akhir min bidayatis sholat hatta nihayatiha. Dari awal sembahyang sampai habis harus terpenuhi 6-7 macam ini syarat sah sembahyang. Ada apa-apa ibu kita ini belajar sembahyang ini batiti tunggal gamatan. Jangan pian langsung hantam kayak apa sujudnya, doa masih belum lagi batiti kita bergambar. Nanti kita belajar mulai awal agar kita kosongkan gelas kita untuk menerima pelajaran sembahyang ini. Ini namanya belajar sembahyang kerumitan mazhabnya Syafi'i itu ya. Karena mayoritas kita memang Syafi'iyah. Indonesia Syafi'iyah, Asia Tenggara itu Syafi'iyah. Syafi'i pulen. Jadi lalu ada orang sekolah jauh ke Mesir ke daerah Makkah, Madinah, membawa mazhab lain Syafi'i supaya nanti itu walaupun orang sembahyang wadah kita terbiasa Syafi'iyah membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini ada mentang-mentang bermazhab lain karena ada ilmunya menguasai maqaridul madzhab perbandingan mazhab, lalu rasa boleh aja ada Bismillah dipakai di sini itu lain orang alim, ini ada hujah sama sekali. Kada bisa
menyesuaikan dengan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi di situ. Dalam riwayatnya orang-orang Indonesia tokoh kan berkumpul, ternyata kalau berkumpul lawan hubungan akhir hubungan sini berkumpul kembali masuk hubungan. Jadi imam berkumpul sendiri. Kayak misalkan dulu kami dan Pak William yang semalam, Imam Syekh Asyudais di Indonesia sini membaca pakaiannya pakai bismillah. Itu orang alim menghargai ini bukan namanya Syafi'i di sini banyak. Nah, kita ini belajar sholat macamnya Syafi'i. Pokoknya belajar di belakang ini pulang tentang soknya sembahyang dengan syarat ini. Asyartul awal dukhulul waqti. Syarat pertama itu bahwa masuk waktu sembahyang. Ayat tasawuf sholat illa ba'da dukhul waqti yaqinan aw dhannan bil ijtihad. Bahwa tidaklah sah kita itu sembahyang lamun waktu belum masuk secara yakin ataupun dengan ijtihad. Nah, penjelasannya berarti memarahi dukhul waqti imkanu ma'rifati yakinil waqti kabul bisyamsi. Dimungkinkan mengetahui masuknya waktu itu dengan yakin seperti ghurub syamsi, matahari sudah tenggelam. Itu kita yakin. Lamun matahari tenggelam berarti masuk waktu maghrib. Ini ada keyakinan. Jadi sembahyang itu harus yakin-yakin. Waktunya itu nanti masuk harus yakin-yakin. Wujudu mukbirin an ilmin, ada yang memandangkan dengan ilmunya bahwa waktu sudah masuk, ataupun ada waktu yang sudah teruji. Misalnya ada muadzin nasiqah. Jadi itu bisa juga jadi keyakinan kita. Jadi kan harus yakin atau tidak dengan istihad. Jadi kalau istihad itu kita memahami sholat, melihat waktu zuhur, matahari tengah, yakin sudah berada di tengah, berlewat sedikit, nah yakin sudah masuk waktu zuhur. Maghrib terbenamnya matahari, melihat sudah dengan mata kawal. Ini dengan metode orang lain boleh dipandangkan kurang. Orang pandangkan dengan azan berat, tapi orangnya harus percaya boleh. Kita tuh yakin orang itu memang ada biasa sembahyang dan orangnya jujur. Namun ada orang yang tiba-tiba bangun jam 10 siang, nah itu lain kisahnya. Itu pada kepercayaannya bangunan apa. Kemudian bisa juga bahwa waktu tadi itu nakayawal ini kan sudah agak nyaman kita. Waktunya itu sudah banyak diketahui. Lewat jam kita mau melihat, lewat HP kalau melihat. Jadi itu banyak keyakinan sudah kalau masalah waktu ini. Kecuali, nah kita di daerah, nah perhatian kita kehilangan jam kan, HP kan tidak tahu sama sekali. Itu paksa dengan istihad kita melihat matahari. Lalu dia mendongkang, nah matahari pindah ada parinya. Nah, mengira-ngiranya. Nah, ini ada masalah. Lau hasil ma'ala sholah biduni ijtihadin bidukul waqti fama hukum sholati. Seandainya ada orang sembahyang, ini orang sembahyang, inya kadada mengira-ngira kadada beristihad sama sekali, masuk kada awak kada mengira itu tahunya sembahyang aja.
sembahyangnya itu? Maka jawabannya dalam mazhab kita Syafi'i, la tasihhu sholatu wa in waqa'at fil waqti li ada bil jasmi bin niyyah. Kada sah sembahyangnya. Nah, dari sembahyang tadi nah, ini ada mengira waktu, ada. Kenapa? Walaupun inya sembahyangnya di sini bujur, wa in waqa'at fil waqti, bujur aja yang itu sembahyang misalnya zuhur, bujur aja jam 12:30, tapi inya itu kada ada istihadnya. Istihadnya ya bisa dengan perkiraan sendiri ataupun orang lain beritahu. Kada dengan itu, karena kada dengan itu dianggap bi'adamil jasmi biniyah, bahwa kada ada kemantapan dari niatnya itu dalam niat masuk waktu. Jadi kita bahkan hendak sembahyang itu harus memang yakin waktunya sudah masuk gitu ya. Harus yakin. Lamun ragu-ragu jangan dulu lewati. Tapi lamun rumah di bumi masih seolah tahu aja waktu nggak tahu aja. Ini nang perhatian berjalan kemana? Melatih jam. Ini dalam jam kita lupa. Nah, kamu ragu-ragu karena itu dilewatkan. Jangan asal hendak masuk sembahyang tanpa istihad, karena itu kita mulai dasar walaupun muncul juga di dalam sembahyang. Kemudian lau sholat pada istihad summa tabayyana anna kharijul waqti fa ma hukum sholati. Nah, ini kebalikannya pula. Misalnya dia sembahyang sudah berkeyakinan dengan istihadnya bahwa waktu masuk, sekalinya luput, ini istihad sudah, ini mataharinya bilangnya ya tadi mungkin tertutup mendung saka ada. Nah, jawaban sini bahwa apabila masuknya itu sebelum waktu sekalinya belum jumur lagi, tapi sini mengira sudah masuk karena tertipu umbayang nakayang biasa disangka sudah masuk waktu, ternyata belum masuk, maka itu menjadi sholat qadaan baginya, qadaan dulu. Ataupun misalnya di luar waktu, maka ia tetap mengqadha. Diqadha ya. Diqadha karena masalah waktu ini harus benar-benar kita yakin. Harus yakin. Asyhadu tsani istiqbalul qiblah. Kemudian syarat yang kedua harus ada bagi orang yang hendak sembahyang itu sholatnya adalah menghadap kiblat. Yajib istiqbalu ala kiblat inda Syafi'iyah. Wajib menghadap kiblat itu ainul kiblat inda Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i juga ini wajib. Istiqbalul kiblat pun yakinan. Nah, menghadapnya ini pertama nang yakin di dalam yakun maka hailun bainahu wa bainal Ka'bah. Yakin ini apabila kadada halangan antara dirinya lawan Ka'bah, itu yakin sudah menghadap kiblat. Karena Ka'bahnya di hadapan, melihat dengan matanya, oh ini nah hira ini nah segi empat ini Ka'bah menghadap ke situ. Lalu ada menghadap Ka'bah sembahyang rata di sana, berarti nampak gawe di kampung paling nerobek Ka'bah aja. Itu dengan yakin harapnya. Nah, kalau kita di sini karena yang kedua, auzonna tidak karena hunaka kita ini mengira-ngira. Ya Allah, kita di sini mengira-ngira. Nah, kayak apa mengira-ngira ini? Kaifiyat istiqbal kiblat lil musalli. Bagaimanakah menghadap kiblat bagi orang yang sembahyang? Idza kana qa'iman aw qa'idan fa bis-sadri.
menghadap kiblat itu lamun orang nak sembahyangnya berdiri ataupun berduduk, maka nak menghadap kiblat itu wajib adalah dadanya. Dada, ini dada, nanti tangannya dada. Itu wajib menghadap kiblat. Kiblat itu adalah arah Ka'bah. Nah, itu. Jadi lamunnya kita sembahyang berdiri atau duduk, dada ini wajib. Jadi mulai awal sembahyang sampai akhir sembahyang menghadap kiblat ini wajib, si dada ini wajib. Nang banyak tahiran itu di saat tahiyat akhir lawan membaca salam itu bisa tahiran ada pas lagi kiblatnya. Karena duduk terakhir itu kan berbeda, ada mampas bujur. Nah itu kita harus menghati-hati supaya dadanya tetap menghadap kiblat. Kemudian ketika mengucap salam, dada tetap jangan bergerak. Nang bergerak itu pinggulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinggulunya aja. Nang menolak itu kepala. Jangan dada umpat hereng-hereng. Model nang kehimat benar salamnya ada. Nah, karena memang sholat itu pandangan kita kan tiga. Nanti ada makan itu tiga. Pertama, mata memandang ke tempat sujud. Walaupun kita sholat di muka Ka'bah, itu tetap mata ke tempat sujud. Kalau ini makan di sana, rasanya melihat Ka'bah berhadapan, sembahyang ke Ka'bah tetap ke tempat sujud. Kemudian pandangan hati kita kepada Allah. Nah, dada ini menghadapnya ke kiblat. Itu tiga macam. Kita ini syariatnya aja dulu. Syariatnya supaya pas, kayak apa sembahyang, kayak apa tata caranya, kayak apa sah, syaratnya segala macam. Itu dulu kita lihat. Masalah hati tadi lawan Allah itu kayak belum merasanya dalam kisah Allah kisah. Idza kana muttaji'an wabil wajhi wasadri. Lamunnya kita sembahyangnya lagi garing, maka garing ini yang pertama disuruh itu bermiring dulu. Jadi miringnya adalah wajah menghadap ke kiblat. Jadi dada otomatis menghadap ke kiblat. Kalau garingnya terlentang, maka lekukan kedua telapak kaki lawan wajah. Nah kalau makanya kurang di mesin-mesin itu ada tulisan jangan bertelentang menghadap kiblatnya, berarti setengah. Karena itu ada apa-apa di kiblat, berarti itu. Makanya jangan ada tulisan mesin-mesin. Jadi kalau orang berdiri itu sembahyangnya kayak itu. Nah sembahyang bertelentang. Lama kau miring, nang dimiringkan adalah wajah menghadap kiblat. Yajuzu tarku istiqbal kiblat fi halatain. Ada dua macam yang dibolehkan pulang dengan keadaan kiblat. Yang pertama, syiddatil khauf, sangat ketakutan. Ini rancak di dalam peperangan. Ada yang tata cara sembahyang orang berperang di Quran dijelaskan itu ada. Belum mendengar ayatnya. Dulu waktu di pondok belajar, jadi berpraktek maju dan ini sembahyang rakaat untuk
Nah ini pula kan sambung pula misalnya itu atau 2 rakaat sambung. Nah itu bisa pada kawanan kiblatnya boleh orang nak sholat dalam peperangan. Tapi ini dasar tanalipan. Ada zaman perang ini lain tuh perang badan, tapi kita perang pemikiran ini. Ya nah lalu kadang sembahyang lagi di haulnya TV, di haulnya acara narami, di haulnya HP, di haulnya YouTube, macam-macam. Itu pulang perangnya. Kemudian yang kedua, final besar dari berubah. Lamun kita di dalam safar perjalanan, nah ini juga boleh. Ada 2 macamnya yang boleh kita ada mutlak menghadap kiblat waktu sembahyang tadi. Kalau yang berjalan di sini maka waktu ihram dan ihram sekalian itu wajib. Kalau berjalan perjalanannya itu wajib tidak? Kawat. Tapi paling ada istilah dalam ihram, dalam rukuk, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Kalau yang pakai kendaraan, nah yajibu istiqbal kiblat bil ihram wa insulila alaihi. Wa illa fala yajibu istiqbal mutlaqan. Lamun naik kendaraan maka diusahakan waktu terbentuk ihram benar. Tapi sini kan ada mutlak. Itu lamunnya mudah. Lamun tahu arah kiblat, kemana arah kendaraan itu ya kita umpat sembahyangnya. Belok mobilnya umpat dua, belok awal ada apa? Jadi ini ada 2 hal yang diperbolehkan bagi kita untuk tidak menghadap kiblat. Kemudian maratibu ma'rifatil kiblat. Tahapan-tahapan dalam mengenali kiblat ini. Pertama yakin. Al-biru'yati lil kiblat, binahul kiblat. Lamun yakin ini yang melihat dari melihat kiblat untuk orang nang suwat tulang ke Makkah sembahyang dalam Masjidil Haram. Apa ngomongnya? Inya sembahyang itu paling ada suwat nang wujud pas kiblatnya, pas benar-benar dengan yakin Pak, itu dengan yakin benar. Maka jawab Nabi, Allah itu setiap hari menurunkan 120 rahmat di sana itu. 60 rahmat itu biasa orang tawaf, 40 biasa orang sembahyang, dan 20 biasa melihat terjadi apa. Jadi duduk aja dari kabar itu dapat rahmat sudah duduk aja. Untung benar ini bahan dapat sembahyangnya pasti pas sudah sembahyangnya. Ataupun juga berisikatin anil ada yang mengabarkan, ataupun dengan istihad bil musalah atau dari itu kompas itu ada khusus dasar kiblat itu ulah negara putar-putarnya kemana aja pasti terbeli pulang dari para minggu murah aja bulan lain kompas buat pengunjungan buat apa itu lain lagi itu lengkap timur baratnya lamunnya kompas negara itu isinya berbaginya yang namanya. Nah itu kawan dipakai. Nah kayak kita sini termasuk istihad taklid kepada mustahid ma'anokan al-kiblat kita. Masjid ini sebelum dibangun itu berukur dulu al-kiblat. Berukur ada nama ukurnya, ada tak ahli ngarang ilmunya adalah ilmu falak, berhitung
Ilmu falak ini kalau kuliah itu di 2 semester 4 SKS jadinya. Misal ini tutup, kalau lulus ada pulang dan selamat datang. Di antaranya itu menetapkan arah kiblat. Ngalih dia, ngalih bukan pakai kosinus juga. Urus hitungan bisa bisa. Itu ada ahlinya. Ada ahlinya kalau kita ambil itu Haji Mubarak atau ahlinya. Memang spesialis ilmu falak beliau itu. Suatu ceramah organisasi. Kalau hendak nyaman, setiap tahun Bapak Ibu ada metode yang murah, meriah, dan akurat untuk menentukan arah kiblat, khususnya lagi di rumah kita. Ini kan masjid nih. Caranya itu setahun ada 2 kali. Ngarannya Rasdul Kiblat. Jadi Rasdul Kiblat itu kalau kemarin itu rasanya tanggal 27-28 Mei. Pada jam 17 berapa tahun itu. Jadi saat itu matahari ada di atas Ka'bah pas jam 5 yang berapa tahun 21 kan. Nah tanggal itu di bulan Mei tadi. Karena matahari pas di atas Ka'bah, jadi kita mulai sini melihat ke matahari itu bahwa disitulah Ka'bah. Caranya kita angkat tongkat dulu. Tongkat itu udah kesenaman, kita angkat. Barangnya sapu karena apa? Karena lurus. Nah, habis itu pas jamnya itu kita garisi umbayangnya. Umbayangnya kita garisi. Nah itu arah kiblat. Itu akurat. Itu arah kiblat paling nyaman sudah. Kada bawa kompasan, ada apa. Setahun itu ada 2 kali rasanya bahwa matahari pas di atas Ka'bah. Karena yang pas di atas Ka'bah, otomatis cahayanya yang memancar ke sini, yaitu garisnya kan bisa kita sembahyang pas. Mudahan tahun ini ada bulan, biasanya 2 kali di bulan Juli. Ini Pak, bulan Juli kan. Kalau dulu saya 15. Ini waktu sembahyang ini sama aja. Termasuk matahari ini sama aja bukannya. Makanya kan jadwal sholat itu jadwal sholat abadi. Itu di atas mas Anies dari jadwal sholat abadi itu seumuran memang berapa aja. Tanggal ini pasti sudah jam ini. Nah itu. Jadi rasanya karena tanggal 15 Juli itu kita kawal. Kenapa? Ini penting. Biasa di rumah kita, kalau masjid ini nyata sudah nyaman aja. Masjid yang kita utamakan itu karena di rumah. Jadi jangan jauh-jauh di rumah itu. Bisa aja mulai kamar kan, cahaya matahari masuk di Anda. Polpen disediakan kau aja juga. Yang penting karena ada pembayarnya, nah kita garisi langsung pakai spidol atau pakai tiket di lantai dulu. Jadi tahu sudah arah kita di rumah kita enak jujur supaya jangan terselisih. Karena kalau kita mulai jauhnya bilang arah kita itu 2 derajat jadi bisa tak mana boleh taruhnya tak hilangkan. Mencari garis itu ada sedikit aja melencengnya. Tapi untungnya ada kaul dari pendapat Imam dari Syekh Nawawi Al-Bahrani bahwa orang Jawi, dan itu orang Jawi kan ya orang Indonesia secara umum, jika menentukan arah kiblat itu kalau kesulitan, yang penting arah ke barat.
Banjar ini ada familiar gue dengan arah utara, selatan, timur, barat itu ada familiar. Kalau orang Jawa, ya, kalau kita tahun awal itu nanti masih yang ke barat ya, nanti ada belokan ke selatan ya. Itu menandakan kalau kita tuh belok kanan belok kiri. Udah kita tuh kalau orang Jawa katanya patokan utara selatan tuh biar diputar ke Jawanya tahu kemana utara kemana selatan tahu ya. Heran juga. Selama ya sekitar 6 tahun di Jawa tuh orang Jawa tuh sangat menguasai arah mata angin di mana aja ininya berada. Nyatanya bahwa ke arah sana tuh utara, ke arah sini selatan. Kalau kita tuh takut alamat tuh patokannya ada tikungan yang arah belok kanan. Jadi kalau saya barat kita ke arah barat, kemudian agak serotan ke kanan sedikit, maka di sini sudah ke arah Makkah. Jadi itu diambil mayoritas tempatnya bahwa itu adalah Makkah tempat beradanya kiblat. Dan beberapa tahun silam itu ada tim yang mengontrol kiblat-kiblat di masjid dan mushola. Banyak yang miring, imbah diteliti lagi banyak yang miring. Lalu kalau dia sembahyang beberapa masjid ada yang berbeda dengan wanita. Banyak loh. Banjarbaru ada. Kalau di Nanggar ada Abraham Maulud di Subuh Najah itu miring benarnya. Ada pas kalau lawan Pak Imam. Jadi paksa berubah bahasa digarisi bahasa. Jadi karena mungkin pada saat dulu tukang ukur arah kiblat ini pas saja, tapi pas tukang bangunannya ini namun lain temencong sedikit, kadang-kadang ada nama awasinya, guna kaleng benar. Makanya ada tukang payang yang waktu sidin pulang ke tanah Jawa itu singgah dulu di Betawi, itu menggunakan arah kiblat. Ada mesinnya sampai ini, ada prasasnya bahwa ini kiblat dibetulkan oleh Tuan Haji Besar. Tuan Haji Besar itu dari kiblat. Tapi kan salah juga orang-orangnya kan takut bahwa memang kiblatnya salah. Jadi kita hari ini lalu kita tahu salah atau kadang-kadang pemujurakannya itu masalah. Dan pernah ikut iklan tentang kiblat ini karena bumi ini ada pergerakan tanah, maka bisa ya wajar aja kiblat masjid itu berubah karena ada pergerakan tanah. Nah itu kita temereng juga di kita, tapi kita tidak sadar, kita bisa tidak sadar. Jadi wajar lah misalnya mungkin disuruhkan 10 tahun kita ada perlu apa? Beliau ahli dalam masalah kiblat ini, juga ada tim dari Tanwil atau tim dari YIN itu ada. Nah khusus memeriksakan kiblat. Sama kayak di rumah kita itu memasangkan kiblat. Ini ada di rumah itu sebanyak lain-lain kiblatnya. Padahal sarumah nak abah miringnya kayak ini, nak rumahnya tak banyak miringnya, anaknya miring lalu. Padahal sarumah toh, alangkah baiknya sebagai nang tahu pemimpin rumah tangga yang mempastakan kiblat tadi. Bisa juga bawa kompas ke sini. Beberapa masjid
pian samakan, pian pilih masjidnya mana misalnya. Oh ini sekian derajat, masjid sini oh sama, masjid sini sama. Nah kalau tiga masjid sama tuh kawas sudah bawa dia ke rumah, bawa ke rumah. Tapi metode mengandap kompas ini bulan jangan di atas lantai langsung ya, kayak di atas keramik nah jangan. Yang bagus tuh ada nah kayak di mejaan, Anda memesan atas meja, jangan langsung di atas lantai. Kenapa? Waktu belajar itu kompas itu kan dia rentan terhadap besi yang bermagnet. Ya Allah, karena memang ini isinya itu yang bermagnet. Di lantai ini, siapa tahu ada dekat dengan besi. Kan lantainya ada besinya. Besinya berapa tuh? Berapa? Siapa tahu pas karena nampak itu karena bisa berubah. Jadi maknanya di atas memejaan, nah rata. Jadi itu metode cara menggunakan kompas supaya kita ini kan hendak pas sembahyang. Hendak pas nang dihadapi Allah, dadanya menghadap rumah Allah Allah, hendak pas kadang meruput. Makanya kita ini belajarnya biar pegamatan ya Bapak, pegamatan mati kita tahu. Nah ini artinya suah belajar sembahyang, mulai berhari kita suah lalu belajar sembahyang. Sebaiknya apa? Umpatan itu bahwa umpatan. Nah ini saatnya ini karena berbincang tunggal bijian, tunggal bijitan. Karena apa? Ulumnya itu juga kayaknya banyak ilmu nak ulum serap setelah membuka kitab-kitab sampai ini. Dahulu tahunnya ada kita dan ini, tapi ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Lalu kawal membimbing di rumah tangga, kawal besar pulang berjalan. Itu bukan ilmu, kayaknya kita pakai. Lagi kalau sudah masuk kita tentang hukum sholat, sunat dalam sholat pasti pakai benar. Nak sesuai dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada lagi dari situ lah. Supaya sahabat kadang mau mengambil, karena banyak aliran yang beda lawan kita. Yang lebih susah kalau tetap aliran nak sudah tamat sembahyang ini akhirnya lamun tamat sembahyang itu kan kalau dia baik sudah ini berdalil wa aqimis sholat dari dzikri, dirikanlah sholat dengan mengingat aku ya. Jadi lalu ingat sudah lawan Tuhan dia sudah sembahyang lalu merasa tamat sembahyang, rasa sampai sudah bumi kamu sembahyang ini sudah sampai ya. Itu banyak bukan kita ini banyak tentang meremehkan sholat ini kan, padahal memang keilmuannya ada ilmunya dedaran di warung. Ada juga gurunya wani menanggung akan sembahyang. Ikam bayar aja kamu 3 juta sembahyang, ikam tanggung, aku membayangkan. Nah, ada juga itu, aduh, ini nanti kita waspada, jangan sampai terutang. Nah ada bahasa sembayangan lagi, padahal menghinakan sembahyang aja adalah menghinakan ini. Kok dosa sampai itu sembahyang? Padahal itu sembahyang kan, hanya bagi dia meremehkan. Bisa sembahyang kan? Mengenali mungkin terjadi. Nah itu kategorinya orang itu dianggap sudah keluar dari Islam, murtad, karena inya menghinakan syariat.
menghinakan syariat. Sholat ini kan syariat. Jadi tidak boleh sama sekali, apalagi memang meninggalkan. Jadi nah ini kebetulan kita ada wafat. Nah, bisa sudah ya 2 macam. Kenapa bagaimana teman-teman turunnya tentang agama supaya ada yang mau dipahami, dan kada terlalu laju, karena terlalu laju bingung pulang, lakasnya ya tuntung sudah sampai membaca syahadat dalam tahiyat jauhan pulang ini laju. Jadi kenapa pelan-pelan bagaimana karena dulu belajar ilmu fikih ya, ini akhirnya bicara ilmu fikih bagi ulun sulit menjelaskan, itu sulit. Agak kali fikih ini kali juga nyaman lah, umum tasawuf apakah bagaimana itu lebih mudah. Kalau fikih ini berpitik lebih sulit memaham dan menjelaskan, lebih sulit. Makanya ada banyak orang nama ajaran fikih ini ada banyak. Cari jadi masjid nanti. Bilang alimah, kalau masih alimah, karena ada khusus fikih ini. Rasa kali khusus fikih. Laporan kesana kemari, masalah tasawuf, sobar, ridho, masalah hati itu banyak. Apalagi sekedar pembacaan pemandangan padilan membaca ini dapat pahala segini, padilan ini dapat pahala ini, itu nyaman lagi itu. Pikirnya memang kadang belum memahamnya lebih banyak daripada makanya dulu pengajian misalnya warna yaitu karena masalahnya agak umum, masalah hati lebih mudah. Kalau ini pikir kenapa? Supaya kita ini kawal belajar, ulun belajar, yang belajar. Mudah-mudahan nanti kita belajar ini ada manfaatnya bisa anak kita ini kita bertahan ini. Aku maaf sampai di sini dulu. Mudah-mudahan karena